Pernahkah kamu merasa hidupmu lebih berat dari orang lain? Seolah setiap langkahmu diuji, setiap rencanamu runtuh, setiap harapanmu diguncang sebelum sempat tumbuh. Ketika orang lain tertawa lepas, kamu justru menangis dalam sujud panjang yang sunyi. Ketika orang lain hidupnya terlihat tenang, hatimu seperti lautan yang tak pernah benar-benar diam. Gelombangnya tak terlihat, tapi dalamnya menyesakkan. Kamu bukan ustadz, kamu bukan kiai, bukan orang yang dipandang alim. Bahkan mungkin kamu merasa jauh dari kata sempurna. Masih banyak salah, masih sering jatuh, masih sering merasa gagal. Dan mungkin diam-diam kamu pernah bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa hidupku seberat ini?" Pertanyaan itu tidak pernah kamu ucapkan keras-keras, tapi ia hidup dalam dadamu. Malam hari menjadi saksi. Bantalmu tahu betapa lelahnya kamu. Sujudmu tahu betapa hancurnya kamu. Dan dunia tidak pernah benar-benar mengerti perjuangan batinmu. Kadang kamu merasa tertinggal. Kadang kamu merasa dilupakan. Kadang kamu merasa seperti tidak sepenting orang lain. Seolah-olah hidup memilihmu untuk memikul lebih banyak luka. Tapi, bagaimana jika semua luka itu bukan hukuman? Bagaimana jika semua kehilangan itu bukan tanda kebencian? Bagaimana jika setiap air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan? Bagaimana jika justru disitulah rahasianya? Bagaimana jika kamu tidak sedang dihancurkan, melainkan sedang dibentuk? Tidak semua yang diuji itu dibenci. Kadang justru yang paling dicintai, paling sering diuji. Mungkin kamu tidak pernah menyadarinya, bahwa setiap ujian yang membuatmu hampir menyerah, sebenarnya sedang menarikmu lebih dekat. Bahwa setiap kekecewaan yang membuatmu terdiam, sebenarnya sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan pada dunia. Bahwa setiap orang yang meninggalkanmu sedang membuat ruang agar kamu hanya bergantung pada Tuhanmu. Kamu mungkin merasa sendirian, tapi ada perhatian yang tidak terlihat. Kamu mungkin merasa tidak dipilih oleh manusia, tapi bagaimana jika kamu sedang dipilih oleh langit? Bayangkan ini, di saat kamu merasa paling tidak berharga, di saat kamu merasa hidupmu biasa saja, di saat kamu merasa doamu kecil dan tak berarti, langit justru mencatat namamu. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu suci, tapi karena kamu tetap kembali. Walau berkali-kali jatuh, walau berkali-kali lelah, walau berkali-kali hampir menyerah. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Bukan pada penampilanmu, bukan pada gelarmu, tapi pada caramu bertahan, pada caramu menangis diam-diam, tapi tetap percaya, pada caramu terluka, tapi tidak membalas dengan kebencian. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, hidup yang terasa berat itu bukan tanda kamu ditinggalkan, melainkan tanda kamu sedang disentuh. Disentuh dengan cara yang tidak semua orang mampu tahan. Karena tidak semua jiwa kuat untuk ditempah. Tidak semua hati sanggup untuk dibersihkan lewat luka. Jadi sebelum kamu memutuskan bahwa hidupmu tidak adil, sebelum kamu menyimpulkan bahwa Tuhan jauh, izinkan dirimu bertanya satu hal malam ini. Bagaimana jika semua ini bukan hukuman? Bagaimana jika ini adalah tentang pemilihan? Dan jika benar kamu sedang dipilih, apakah kamu siap mengetahui alasannya? Musik menggantung, pelan, menyisakan rasa penasaran. Tetaplah di sini, karena mungkin cerita ini adalah tentangmu. Dan jika tadi kamu mulai bertanya, apakah mungkin semua ini tentang pemilihan? Maka sekarang kita harus memahami satu hal yang sering disalahpahami. Apa sebenarnya wali Allah itu? Banyak orang membayangkan wali sebagai sosok besar, berjubah, dikelilingi murid, dikenal banyak orang, dihormati di mana-mana. Padahal, Al-Quran menjelaskan dengan sangat sederhana. Dalam surah Yunus ayat 62-63, disebutkan bahwa
Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bukan disebutkan gelarnya, bukan disebutkan jabatannya, bukan disebutkan seberapa banyak pengikutnya. Hanya dua hal, beriman dan bertakwa. Artinya, hati yang percaya dan hidup yang berusaha taat. Sesederhana itu. Begitu sunyi, begitu dalam. Wali bukan tentang sorotan manusia. Wali bukan tentang pengakuan dunia. Bukan tentang seberapa sering namanya disebut. Karena pilihan Allah seringkali tersembunyi. Langit tidak selalu memilih yang paling terlihat. Seringkali justru yang paling tidak dianggap, yang paling dijaga. Kita terlalu lama mengira bahwa kemuliaan itu harus tampak. Padahal banyak kemuliaan disimpan rapat oleh Allah. Banyak wali berjalan di bumi tanpa ada yang tahu. Mereka tersenyum biasa, berpakaian biasa, hidup sederhana, tapi hatinya luar biasa. Bisa jadi dia seorang pedagang kecil di pasar yang tetap jujur meski bisa saja curang. Bisa jadi dia ibu rumah tangga yang lelah mengurus keluarga, tapi lisannya tak pernah lepas dari doa. Bisa jadi dia pekerja keras yang setiap hari bergelut dengan debu dan panas, tapi hatinya selalu ingat Tuhan. Tidak ada yang bertepuk tangan untuk mereka. Tidak ada yang menuliskan kisah mereka, tapi langit mengenal mereka. Dan mungkin di antara jutaan manusia, ada namamu di sana. Bisa jadi, kamu yang sering merasa tidak berarti, justru sangat berarti di langit. Kamu yang merasa hidupmu biasa saja. Kamu yang merasa ibadahmu kecil. Kamu yang merasa belum pantas disebut baik. Justru sedang dilihat dengan kasih yang tidak kamu sadari. Karena ukuran Allah bukan seperti ukuran manusia. Manusia menilai dari tampilan. Allah menilai dari hati. Manusia melihat hasil. Allah menghitung perjuanganmu. Manusia menghitung seberapa besar amalmu. Allah menghitung seberapa tulus niatmu. Dan seringkali pilihan Allah dirahasiakan agar hatimu tetap rendah, agar langkahmu tetap ikhlas, agar kamu tidak bergantung pada pujian. Ada jiwa-jiwa yang dipilih bukan untuk dikenal, tapi untuk dijaga. Bukan untuk dipuji, tapi untuk didekatkan. Mereka mungkin menangis lebih sering, mereka mungkin diuji lebih dalam. Tapi di balik semua itu, ada kedekatan yang tidak semua orang rasakan. Menjadi wali bukan berarti tanpa salah, bukan berarti tanpa jatuh, tapi berarti selalu kembali. Selalu ada rasa takut kehilangan Tuhan, selalu ada rindu untuk memperbaiki diri. Dan rahasianya seringkali tidak diumumkan, karena jika dunia tahu, dunia bisa merusaknya. Maka Allah menyembunyikannya, seperti mutiara di dasar laut. Tenang, dalam, berharga. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu. Apakah mungkin selama ini kamu salah menilai dirimu sendiri? Apakah mungkin kamu merasa kecil karena kamu melihat dirimu dengan ukuran manusia? Bagaimana jika ternyata ukuran langit berbeda? Bagaimana jika nilai sejati tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh hati? Dan bagaimana jika tanpa gelar, tanpa panggung, tanpa pengakuan, hatimu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan? Karena terkadang, yang paling tersembunyi di bumi adalah yang paling bercahaya di langit. Dan jika hatimu mulai merasa, mungkin ini tentangku, maka perhatikan tanda yang pertama ini. Hidupmu dipenuhi ujian yang tidak biasa. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi bertubi-tubi. Seolah belum selesai satu luka, sudah datang luka berikutnya.
Belum kering air mata, sudah ada kabar yang kembali menjatuhkan. Kamu mencoba berdiri, tapi keadaan seperti menarikmu lagi ke bawah. Kadang kamu bertanya dalam diam, kenapa tidak pernah benar-benar ringan? Orang lain terlihat punya jeda, punya masa tenang. Tapi hidupmu seperti ombak yang tidak berhenti. Dan yang lebih menyakitkan, kadang kamu difitnah tanpa sebab, disalahpahami tanpa diberi kesempatan menjelaskan. Niat baikmu dipelintir, ketulusanmu diragukan. Kamu diam. Bukan karena lemah, tapi karena lelah menjelaskan pada mereka yang memang tidak ingin mengerti. Rasanya sesak, seperti membawa beban yang tidak kamu ciptakan, tapi harus kamu tanggung. Lalu mungkin kamu pernah kehilangan orang yang kamu cintai, orang yang kamu sandari, orang yang membuatmu merasa aman. Tiba-tiba pergi, entah dipisahkan oleh keadaan atau benar-benar dipanggil pulang oleh Tuhan. Dunia terasa berubah. Ada ruang kosong yang tidak bisa diganti. Dan kamu belajar tersenyum dengan hati yang retak. Belum lagi tentang rizki. Saat orang lain melangkah mudah, kamu harus berjuang 2 kali lebih keras. Usaha sudah maksimal, doa sudah panjang, tapi hasil belum juga datang. Rizki terasa serat, kesempatan seperti menjauh, dan kamu mulai bertanya lagi. Apa aku kurang berusaha? Apa aku kurang berdoa? Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang aneh. Kamu tidak benar-benar pergi. Kamu tidak benar-benar menyerah. Hatimu tetap bertahan, walau lelah, walau hampir patah. Ada sesuatu yang membuatmu tetap kembali kepada Tuhan. Dan disinilah rahasianya. Bagaimana jika semua ujian itu bukan hukuman? Bagaimana jika itu seleksi? Tidak semua orang diberi ujian yang sama. Karena tidak semua orang dipersiapkan untuk kapasitas yang sama. Ujian adalah penyaring. Ujian adalah pembeda. Ujian adalah cara langit melihat siapa yang tetap bertahan saat tidak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan. Allah sedang membentuk jiwa kuat. Bukan kuat karena tidak pernah menangis, tapi kuat karena tetap percaya meski menangis. Seperti emas yang dimurnikan dalam api. Emas tidak menjadi berharga tanpa dibakar. Semakin tinggi nilainya, semakin panas prosesnya. Api tidak menghancurkan emas. Api justru membersihkannya, memisahkan kotoran, meninggalkan kemurnian. Dan mungkin, hidup yang terasa terlalu panas itu adalah proses pemurnian. Coba jujur pada dirimu. Saat semua ini disebutkan, apakah hatimu bergetar? Apakah ada bagian dalam dirimu yang berkata pelan, "Ini aku"? Jika iya, mungkin selama ini kamu salah memahami ceritamu sendiri. Mungkin kamu melihat ujian sebagai tanda ditinggalkan. Padahal bisa jadi, itu tanda sedang dipersiapkan. Karena jiwa biasa tidak ditempa sedalam itu. Jiwa biasa tidak diuji seteliti itu. Dan jiwa yang sedang dipilih tidak pernah dibiarkan rapuh tanpa tujuan. Jadi sebelum kamu kembali menyalahkan takdir, sebelum kamu kembali merasa hidupmu paling berat, coba lihat dari sudut yang berbeda. Bagaimana jika setiap luka itu adalah pahatan? Bagaimana jika setiap kehilangan itu adalah ruang untuk kekuatan baru? Bagaimana jika setiap kesempitan itu adalah cara Tuhan memperluas hatimu? Dan jika benar ujian adalah seleksi, pertanyaannya bukan lagi kenapa aku, tapi untuk apa aku sedang dipersiapkan. Dan mungkin setelah semua ujian itu, ada satu hal yang membuatmu berbeda. Hatimu tidak menjadi keras. Hatimu justru menjadi lembut. Semakin sering diuji, semakin mudah ia tersentuh. Kamu tidak tahu kenapa, tapi setiap mendengar ayat Al-Quran dibacakan, dadamu terasa sesak. Bukan sesak karena marah, tapi sesak karena rindu. Ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Kadang hanya satu ayat sederhana, tapi air matamu jatuh begitu saja. Seolah-olah ayat itu berbicara langsung kepadamu, menyebut namamu, membuka luka yang selama ini kamu sembunyikan.
Dan di saat orang lain mendengar dengan biasa saja, kamu justru menunduk, menahan tangis, karena hatimu merasa disentuh. Lalu, ketika kamu melakukan dosa kecil, bukan dosa besar yang menggemparkan, hanya kesalahan kecil yang mungkin orang lain anggap wajar, tapi hatimu tidak tenang. Ada rasa bersalah yang lama, ada penyesalan yang mengganggu. Kamu tidak bisa santai, tidak bisa tertawa lepas, sampai kamu meminta ampun, sampai kamu kembali bersujud. Kamu mungkin pernah berkata dalam hati, "Kenapa aku terlalu sensitif? Kenapa aku tidak bisa santai seperti yang lain?" Tapi mungkin itu bukan kelemahan. Itu tanda kehidupan dalam hatimu. Hati yang hidup akan terasa. Hati yang hidup akan peka. Hati yang hidup tidak betah dalam kegelapan. Kamu juga merasakan saat berada di lingkungan yang penuh kemaksiatan, candaan yang berlebihan, pembicaraan yang kotor, pilihan-pilihan yang menjauh dari Tuhan. Tubuhmu mungkin ada di sana, tapi jiwamu terasa asing. Ada rasa tidak nyaman, bukan karena kamu merasa paling suci, tapi karena hatimu tidak cocok. Seolah ada alarm halus di dalam dada yang berkata, "Ini bukan tempatmu." Dan ketika kamu tergelincir, ketika kamu jatuh dalam kesalahan, kamu tidak betah berlama-lama. Ada dorongan kuat untuk kembali, untuk membersihkan diri, untuk memperbaiki. Hati cepat kembali pada Allah, seperti anak kecil yang berlari pulang setelah tersesat. Tidak menunggu sempurna, tidak menunggu pantas, hanya ingin kembali. Dan mungkin tangismu di sepertiga malam mungkin tidak dilihat manusia, tapi langit menyaksikan. Saat semua orang terlelap, saat dunia sunyi, kamu duduk dalam gelap, mengangkat tangan dengan suara bergetar, mengakui kelemahan, mengakui ketidakmampuan, mengakui dosa-dosa yang bahkan tidak ada yang tahu. Air mata itu jatuh tanpa saksi, kecuali Tuhanmu. Dan tahukah kamu, air mata seperti itu tidak pernah sia-sia. Tangis yang lahir dari kesadaran, tangis yang lahir dari rindu, tangis yang lahir dari takut kehilangan Tuhan. Itu bukan tangis biasa, itu bahasa jiwa. Tidak semua orang diberi hati selembut itu. Tidak semua orang mampu menangis karena ayat. Tidak semua orang terganggu oleh dosa kecil, karena hati yang sudah keras tidak lagi merasa. Jadi, jika kamu sering merasa terlalu lembut, terlalu mudah tersentuh, terlalu cepat merasa bersalah, jangan buru-buru menganggapnya kelemahan. Bisa jadi itu adalah penjagaan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dijaga agar tetap hidup. Karena jiwa yang dipilih bukan yang paling sempurna, tapi yang paling peka. Yang ketika jauh, segera merasa kehilangan. Yang ketika salah, segera ingin pulang. Dan mungkin tanpa kamu sadari, tangisan-tangisan sunyimu itulah yang membuat namamu disebut dengan lembut di langit. Dan jika hatimu semakin lembut, biasanya ada satu hal lagi yang ikut menyertainya. Kesendirian. Bukan kesendirian yang sebentar, tapi perasaan berjalan sendiri di tengah banyak orang. Kamu mulai dijauhkan dari pergaulan yang dulu terasa ramai. Bukan karena kamu merasa lebih baik, tapi karena hatimu tidak lagi sejalan. Obrolan terasa hampa, tawa terasa kosong, arah hidup terasa berbeda. Satu persatu jarak tercipta, tanpa pertengkaran besar, tanpa penjelasan panjang, hanya perlahan menjauh. Dan mungkin
kamu pernah dikhianati oleh orang terdekat yang kamu percaya, yang kamu bela, yang kamu pikir akan selalu ada, ternyata pergi, atau berubah, atau justru menjadi luka. Rasanya seperti kehilangan pegangan, seperti berdiri di ruang kosong. Lalu ada momen lain yang lebih sunyi, saat kamu benar-benar butuh, saat kamu berharap ada yang menemani. Tidak ada siapa-siapa, pesan tidak dibalas, telepon tidak diangkat, dan kamu belajar satu hal yang pahit. Tidak semua yang dekat akan bertahan. Tidak semua yang berjanji akan menepati. Tapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang aneh. Kamu memang sendiri, tapi kamu tidak benar-benar kesepian. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ada rasa ditemani meski tidak ada siapa-siapa. Ada kekuatan yang muncul entah dari mana. Dan seringkali pertolongan datang dengan cara yang tak terduga. Bukan dari orang yang kamu harapkan, bukan dari arah yang kamu rencanakan, tapi selalu tepat waktu, selalu cukup, selalu membuatmu bertahan satu hari lagi. Disinilah rahasianya. Allah sedang mengosongkan manusia dari sekelilingmu, bukan karena kamu tidak layak dicintai, tapi karena terlalu lama kamu bersandar pada manusia. Terlalu lama kamu menggantungkan harapan pada makhluk. Dan ketika harapan itu diambil, yang tersisa hanyalah satu tempat bergantung, Tuhanmu. Kesendirian itu bukan hukuman. Kesendirian itu ruang. Ruang untuk mendengar suara hatimu. Ruang untuk berdialog dengan Tuhan. Ruang untuk membentuk jiwa yang tidak mudah runtuh hanya karena manusia pergi. Di ruang sunyi itulah doamu menjadi lebih jujur, sujudmu menjadi lebih lama, nangismu menjadi lebih dalam. Karena tidak ada lagi yang bisa kamu andalkan selain Dia. Dan anehnya, di saat kamu kehilangan banyak orang, kamu justru menemukan kedekatan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kedekatan yang tidak berisik, tidak terlihat, tapi sangat nyata. Seperti ada yang menjaga langkahmu, menuntun keputusanmu, menahanmu saat hampir jatuh terlalu jauh. Tidak semua orang sanggup melalui fase ini, karena kesendirian membuka semua topeng, memaksa kita berhadapan dengan diri sendiri, dengan luka, dengan ketakutan, dengan ketergantungan. Dan hanya jiwa tertentu yang dipanggil masuk ke ruang ini, karena disinilah pembentukan terjadi, bukan di keramaian, bukan di pujian, tapi di keheningan. Jadi jika hari-harimu terasa sepi, jika lingkaranmu semakin kecil, jika temanmu semakin sedikit, jangan langsung merasa gagal. Bisa jadi kamu sedang dipindahkan dari bergantung pada manusia menuju bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan mungkin kesendirian yang kamu takuti itu adalah tempat paling aman yang pernah Tuhan siapkan untuk jiwamu. Dan setelah semua kesendirian itu, mungkin kini kamu mulai bertanya dengan lirih, jika benar ini tentang pemilihan, mengapa aku? Mengapa bukan mereka yang lebih alim? Mengapa bukan mereka yang lebih suci? Mengapa bukan mereka yang lebih terlihat sempurna? Jawabannya mungkin lebih lembut dari yang kamu kira. Allah tidak mencari yang paling suci, tapi yang paling mau kembali. Kamu memang sering jatuh, sering hilaf, sering merasa jauh. Tapi setiap kali kamu jatuh, kamu kembali. Setiap kali kamu tersesat, kamu mencari jalan pulang. Setiap kali kamu berdosa, hatimu gelisah sampai kamu meminta ampun. Itulah yang dilihat. Bukan seberapa jarang kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu kembali. Ada orang yang terlihat baik, tapi hatinya tidak merasa apa-apa saat jauh. Ada orang yang tampak tenang,
tapi tidak pernah benar-benar rindu. Sedangkan kamu tidak tenang saat jauh. Kamu tidak nyaman saat lalai. Hatimu seperti selalu ditarik kembali. Itu bukan kebetulan, itu penjagaan. Dan mungkin kamu tidak pernah benar-benar menyerah. Meski lelah, meski berkali-kali ingin berhenti, meski pernah berkata, "Aku capek." Tapi kamu tetap berjalan. Pelan, tertatih, kadang merangkak, tapi tidak sepenuhnya berhenti. Ada sesuatu yang membuatmu tetap bertahan. Bukan ambisi dunia, bukan pujian manusia, tapi harapan kecil bahwa Tuhan masih menerimamu. Doamu pun sederhana, tidak penuh kata-kata indah, tidak selalu panjang. Kadang hanya satu kalimat bergetar, "Ya Allah, jangan tinggalkan aku." Kadang hanya tangis tanpa suara. Kadang hanya napas berat di sepertiga malam. Tapi doa itu jujur, tidak dibuat-buat, tidak untuk dilihat orang. Hanya antara kamu dan Tuhanmu. Dan mungkin kamu menangis bukan karena kehilangan dunia, tapi karena takut kehilangan akhirat. Kamu takut jika hatimu mengeras, takut jika namamu terhapus dari orang-orang yang dekat dengannya, takut jika hidupmu berlalu tanpa makna di sisinya. Tangis seperti itu tidak semua orang punya. Karena banyak orang menangis karena dunia, sedikit yang menangis karena takut jauh dari Tuhan. Dan disitulah rahasianya. Pemilihan sering terjadi diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa tanda lahiriah, tanpa kamu sadari. Bisa jadi kamu merasa gagal, tapi di langit namamu sedang disebut. Bisa jadi kamu merasa biasa saja, tapi malaikat mencatat kesabaranmu. Bisa jadi kamu merasa tertinggal, tapi sebenarnya kamu sedang dipersiapkan. Karena yang dilihat bukan pencapaianmu, tapi ketulusanmu. Bukan seberapa tinggi kamu berdiri, tapi seberapa sering kamu bangkit. Bukan seberapa bersih kamu terlihat, tapi seberapa jujur kamu mengakui kotoran dalam dirimu. Dan jika hari ini kamu masih di sini, masih mau mendengar, masih mau memperbaiki, masih mau berharap, itu bukan hal kecil. Itu tanda kehidupan iman yang tidak padam. Jadi jangan terlalu keras pada dirimu. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kamu tidak layak. Karena bisa jadi, di saat kamu merasa paling tak pantas, justru saat itu kamu paling dekat. Dan jika benar Allah memilihmu diam-diam, itu bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu terus kembali. Dan selama kamu terus kembali, pintu itu tidak pernah tertutup. Dan jika sampai detik ini, hatimu merasa semua ini seperti cermin, maka dengarkan bagian terakhir ini baik-baik. Jika ini tentangmu, jangan mundur sekarang. Jangan berhenti di tengah ujian. Karena tidak ada jiwa yang dipersiapkan tanpa melewati garis lelahnya. Kamu sudah berjalan sejauh ini, sudah melewati malam-malam yang berat, sudah bertahan dari luka yang tidak semua orang tahu. Jangan menyerah, hanya karena kamu belum melihat akhirnya. Jangan merasa Allah meninggalkanmu, karena seringkali justru saat kamu merasa paling sendirian, disitulah Dia paling dekat. Kedekatan itu tidak selalu terasa sebagai kenyamanan. Kadang ia terasa sebagai ujian, sebagai pengosongan, sebagai pembentukan, tapi tidak pernah sia-sia. Dan tolong, jangan bandingkan perjalananmu. Jangan lihat mereka yang tampak lebih tenang, lebih sukses, lebih bahagia. Kita tidak pernah tahu proses apa yang Allah siapkan untuk masing-masing jiwa. Ada yang dipercepat, ada yang diperdalam, ada yang dilembutkan lewat cinta, ada yang dikuatkan lewat luka. Dan jika jalanmu terasa lebih sunyi, mungkin karena ia lebih sakral. Sekarang, mari kita berhenti sejenak.
Pejamkan mata. Tarik nafas perlahan. Rasakan udara yang masuk ke dadamu. Rasakan bahwa sampai detik ini, kamu masih bertahan. Ingat ujian terberatmu. Ingat momen ketika kamu merasa hampir hancur, hampir menyerah, hampir berkata, sudah cukup. Tapi kamu masih di sini, masih bernafas, masih mau mendengar tentang Tuhan. Itu bukan kebetulan. Sekarang, dalam hatimu, ucapkan pelan-pelan, "Ya Allah, jika Engkau memilihku, kuatkan aku." Ucapkan dengan jujur, dengan rendah, dengan segala lelah yang kamu bawa. Karena menjadi jiwa yang dipilih bukan tentang kemuliaan di mata manusia, tapi tentang keteguhan di hadapan Tuhan. Dan ingatlah kalimat ini baik-baik. Jika dunia terasa sempit, mungkin Allah sedang menyiapkan ruang luas di sisinya. Kesempitan bukan akhir, kesendirian bukan hukuman, air mata bukan tanda kelemahan. Bisa jadi, semua itu adalah undangan. Undangan untuk naik lebih tinggi, lebih dekat, lebih dalam. Jadi jangan mundur sekarang, karena mungkin kamu sudah lebih dekat dari yang kamu kira. Jika video ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar, "Ya Allah, kuatkan aku," agar kita saling mendoakan, agar tidak ada jiwa yang merasa berjalan sendirian. Jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak hati yang tersentuh dan sadar bahwa ujian bukan hukuman, melainkan tanda perhatian dari langit. Dan subscribe channel Manisnya Iman sekarang, karena di sini kita belajar melihat luka dengan cahaya. Kita belajar memahami takdir dengan iman. Kita belajar bahwa di balik setiap air mata ada rahasia cinta Tuhan. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga hatimu dikuatkan, semoga langkahmu diteguhkan, dan semoga jika kamu benar sedang dipilih, kamu termasuk yang lulus dengan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.